dia tuh mengajak kita dengan sebuah perjalanan yang realistis untuk mengenal diri sendiri dari setiap jengkalnya, dari emosional, dari kebiasaan kita. Nah terus buku ini juga menyadarkan bahwa setiap hidup manusia itu nggak selalu berjalan mulus, pasti ada bahagianya, ada sedihnya, ada banyak permasalahan di dalamnya, dan itu semua tuh harus kita syukuri dan kita jalani dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru, karena suatu hal yang terburu itu bisa memberikan hasil yang kurang matang atau kurang baik pada akhirnya. Nah buku ini juga aku sebut bagus karena menyadarkan kita bahwa mengenal diri sendiri itu adalah sebuah perjalanan yang gak sat-sat gitu, kayak gak apa ya, yang gak setiap hal tuh bakal diselesaikan dengan mudah dan cepat gitu. Pasti banyak proses yang harus dijalani, dan dari proses-proses itu kita memiliki banyak pemahaman baru, banyak ilmu baru yang kita bisa dapatkan dalam diri kita. Kayak kita tuh orangnya kayak gimana sih, nah terus kebiasaan anak tuh kayak gini, berarti anak tuh orang yang kayak gini gitu lah. Terus buku ini juga bagus banget buat zaman sekarang. Karena apa? Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu tumbuh di lingkungan dan dilingkupi dengan keadaan yang eksternal. Seperti apa sih keadaan eksternal itu? Yaitu dengan adanya tekanan media sosial, tekanan emosional, perbandingan dengan orang lain atau diperbandingkan dengan orang lain, terus banyaknya permasalahan, kecemasan dalam diri. Nah, buku ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kita tuh harus mengeruangkan diri dengan berhenti sejenak dan memikirkan atau berintrospeksi diri, gimana sih yang harus aku lakuin itu, dan kayak aku tuh harusnya milih jalan yang mana gitu loh. Ini tuh buku ini tuh, dan buku ini tuh mengajarkan kita untuk kita tuh lebih bisa ikhlas, memberi ruang kepada diri agar kita tuh menerima kekurangan, bukan memaksa diri untuk sempurna. Nah, dan buku ini juga memiliki pesan moral di mana kita hidup itu bukan mengejar untuk kesempurnaan, bukan kita tuh harus sempurna dalam hidup ini, tapi lebih memahami diri kita dan memahami perjalanan hidup kita. Karena ketika kita memahami perjalanan hidup, berarti kita juga bisa memahami kekurangan kita. Dari kita memahami kekurangan kita, nah kita ini bisa mendapatkan hal-hal positif yang mungkin nantinya bisa menutupi kekurangan kita di masa depan. Nah, dan di buku ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus menghadapi segala permasalahan dan menghadapi emosi diri kita sendiri, karena hal-hal itu bisa memberikan nilai-nilai yang berarti dalam hidup dan bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Nah, buku ini juga bertemakan self-improvement atau pertumbuhan, agar kita itu lebih bisa belajar untuk memahami dan mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Buku ini juga memiliki gaya bahasa yang halus, lembut, dan ramah untuk kita baca agar kita lebih paham tentang maksud si penulis ini ingin menyampaikan apa. Nah, tapi buku ini juga membuat kita itu merasa seperti bercerita dan berbicara dengan sahabat. Nah, dan menimbulkan rasa nyaman dan dekat. Buku ini juga memiliki salah satu kutipan. Nah, kutipannya itu pentingnya untuk memahami diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi untuk memaksimalkan kelebihan yang kita punya dan melihat kekurangan kita itu sebagai sebuah keunikan dalam diri kita. Salah satu kutipan favorit aku itu ada di halaman 11 dari buku ini yang berbunyi, ketika seseorang sulit untuk menjawab kelebihan dia itu bukan berarti nggak punya kelebihan dalam dirinya, tapi dia itu nggak sadar seberapa banyak kelebihan yang dia punya. Nah, menurut aku ya, kelebihan dari buku ini tuh gaya bahasanya ramah, ringan, dan inspiratif, mudah dipahami, dan banyak soal-soal di setiap chapternya, di setiap babnya itu banyak soal-soal yang kita bisa kerjakan supaya kita tuh tahu
pemahaman kita setelah baca buku ini itu sampai mana sih buat mengenal diri kita gitu. Apakah udah pantas atau belum, atau apa kita udah paham dengan diri kita. Nah, aku liatin ya. Iya. Terus ada juga di sini. Terus setiap bab itu pasti ada latihan-latihan soal. Tapi buku ini juga memiliki kekurangan pasti ya. Setiap sesuatu itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan buku ini tuh cenderung mengulang gagasan yang sama dan nggak banyak kasus-kasus nyata yang disampaikan di sini. Jadi kayak lebih menonjolkan buku ini tuh lebih kayak buku motivasi gitu. Buku ini juga menurut aku tuh bermanfaat bagi siapa aja yang mau mengenal dirinya lebih jauh dan untuk memahami diri dan lebih menghargai makna pertumbuhan hidup pribadi itu kayak gimana. Nah, buku ini juga cocok banget buat pelajar, buat mahasiswa, buat orang dewasa karena lebih buat orang-orang yang sedang di fase bingung untuk mencari arah hidup. Dan fase-fase itu tuh pasti ada di fase-fase anak SMA, anak kuliah, dan orang dewasa lainnya. Dan menurut aku buku ini tuh unik karena apa? Covernya aja menurut aku lucu ya, covernya lucu dan banyak gambar-gambar dan warna di dalamnya yang buat aku tuh gak bosan buat baca buku ini. Kalau kalian tanya berapa harganya sih, harganya itu insya Allah aman kok di dompet, aman buat di dompet para pelajar. Menurut aku tuh cocok aman sih. Nah, jadi sampai sini ulasan buku aku, dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan yang ketika aku menyampaikan, mohon maaf banget, dan thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.